makroskopis spesies. Dasar teori. Pemeriksaan makroskopis spesies meliputi pemeriksaan jumlah, warna, bau, darah, lendir, dan parasit. Tujuan praktikum untuk mengetahui jumlah feses. 2. Melihat keadaan dan morfologi feses secara makroskopis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu wadah penampung feses dan sampel feses, timbangan, serta cawan Petri. Jumlah feses. Cara kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, timbang feses. Dan keempat, catatlah jumlah feses. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan warna feses. Dan yang keempat, catat hasilnya. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Ketiga, perhatikan konsistensi feses. Yang keempat, catat hasilnya. Pada feses, langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerja yang kedua yaitu letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan adanya darah atau tidak pada feses. Yang keempat, catat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan lendir pada feses. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan lendir pada feses. Yang terakhir, catat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan parasit pada feses. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan parasit pada feses. Yang keempat, catat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan mikroskopis feses. Tujuan praktikum untuk mengetahui ada tidaknya protozoa, telur cacing, leukosit, eritrosit, sel epitel, kristal, dan sisa makanan di dalam feses secara mikroskopis. Dasar teorinya adalah pemeriksaan mikroskopis. Yang terpenting adalah pemeriksaan terhadap protozoa dan telur cacing. Dalam pemeriksaan mikroskopis feses meliputi protozoa, telur cacing, leukosit, eritrosit, epitel, kristal, dan sisa makanan. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, tetesi 1-2 tetes larutan lugol atau eosin di atas kaca objek. Yang ketiga, ambil sedikit feses, letakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi larutan eosin atau lugol, kemudian homogenkan. Yang keempat, amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Yang terakhir, catat hasil.